balik lagi bareng Agus Saraji tentunya di MTB Healthy dan masih bersama Dr. Togar yang hari ini kita masih bahas tentang retinopati hipertensi. Dok, masih aman ya? Aman. Oke, agak maju dok, Ya. biar kedengaran suaranya. Nah, kalau tadi kita sudah memperkenalkan atau kita sudah bahas ya, dan kita udah paham juga tentang apa itu retinopati hipertensi. Nah, sekarang ini kita akan di segmen ini kita akan bahas tentang penyebabnya apa, kemudian gejala-gejalanya juga seperti apa. Nanti apakah juga ada tingkatan-tingkatannya juga kah, kemudian bahayanya seperti apa dan dampaknya juga seperti apa. Nah, mungkin di segmen kedua ini saya memulai dengan pertanyaan, apa saja dok penyebab awal seseorang ini terkena retinopati hipertensi ini dok? Oke, jadi penyebab awal seorang Agak dekat lagi mic-nya. mengalami retinopati hipertensi, tentu pasien ini memang memiliki penyakit pendasar yaitu darah tinggi ya. Oke. Darah tinggi sendiri adalah pasien yang ketika diukur tekanan darahnya 140 batas untuk sistolik dan 90. Terlepas dari usianya. Seringkali pasien itu memaklumi karena saya sudah umur 60 atau 70, tensi 140 itu ya wajar. Sebenarnya enggak. 140 90 itu memang cut off yang memang disarankan untuk mulai terapi. Kenapa? Karena pada saat pasien mengalami tekanan darah di kisaran itu terjadi gangguan-gangguan atau kerusakan di pembuluh darahnya. Nah, khusus di mata atau di retina, kerusakan itu yang menyebabkan terjadinya hipertensif retinopati ini. Kalau gejalanya sendiri dok? Gejala dari, nah ini yang tricky ya. Jadi hipertensif retinopati ini pada gejala-gejala awal itu memang pada stadium-stadium awal, itu tidak ada gejala. Seringkali pasien kecolongan ketika seringkali kan juga pasien itu tensi tinggi terus mungkin minum obat tapi tidak datang kontrol rutin ke dokternya. Merasa sudah minum obat maka ya sudah cukup. Mungkin kadang-kadang ngerasa saya nggak pusing kok, malah bahkan obatnya di stop. Padahal pada saat nggak ada keluhan itu sebenarnya tensinya kalau dicek ya 140 masih belum optimal. Kan? Nah itu kerusakannya sebenarnya terjadi tapi belum memunculkan gejala di seluruh tubuh khususnya di retina ya karena kita lagi ngomongin hipertensif retinopati. Dampaknya apa? Jadi pasien seringkali datang ke dokter mata ketika ada keluhan seperti pandangannya buram itu sebenarnya sudah kondisi lanjut. Dimana kalau kondisi lanjut untuk mengembalikan kerusakan di retina itu untuk menjadi 100% bisa dibilang sangat sulit. Jadi gejala-gejalanya yang dialami pasien memang seperti pandangannya buram, serta kadang-kadang ada keluhan seperti nyeri di sekitar mata atau sakit kepala. Tapi sebenarnya ketika gejala itu muncul dikeluhkan oleh pasien, ya sebenarnya itu sudah lanjut. Oh sudah lanjut ya. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ya, saya nggak tahu ya apakah yang saya rasain itu juga sudah termasuk. Kan kadang-kadang memang kalau kita pusing, terus kayak di area apa ya? Pelipis pelipis sekitar mata itu rongga. kayak bener-bener nyeri gitu ya. Nah itu berarti sudah termasuk. Tapi akhirnya kemudian kita minum obat dan lain-lain dan udah fine gitu. Nah apakah hal-hal seperti ini kita nggak boleh membiarkan begitu aja, tapi harus ada tindak lanjutannya atau seperti apa? Memang disarankan untuk screening overall ya kesehatan manusia untuk usia 40 tahun ke atas itu setahun atau 2 tahun sekali dia akan perlu check up. Termasuk check up pasti dicek tensinya gitu kan. Untuk keluhan di sekitar mata yang tadi Mas Agil sampaikan itu memang penyebabnya macam-macam. Kadang-kadang karena kita mungkin kerjaan sekarang itu banyak perlu lihat monitor, itu bikin permukaan mata kering, itu juga akan menimbulkan sensasi seperti kemang di sekitar mata. Tapi untuk tahu keluhan saat ini terasa nggak enak di sekitar mata, yang mungkin kebetulan memang hilang dengan minum obat Panadol atau apa hilang. Tapi kan itu hanya sementara. Kalau sampai itu berulang-ulang, masa kita mau minum obat terus-terusan tanpa tahu penyebabnya sendiri apa? Jangan-jangan sih ada ternyata darah tinggi yang perlu diterapi agar jangan sampai tahunya nanti pas sudah kondisi lanjut. Nah seperti saya nggak tahu apakah ini akan out of topic. Saya selipin pertanyaan saya. Kalau saya sering ngerasa gatal, kemudian harinya dikucek-kucek dan merah
Kadang mungkin sampai bengkak, tapi beberapa jam atau sehari 2 hari langsung hilang. Itu case-nya beda lagi atau seperti apa, Dok? Memang sepertinya kalau dari deskripsi itu nggak ke arah hipertensi retinopati ya. Nggak ke arah situ Nggak ya? ke arah situ. Bisa jadi seringkali, terutama ini kan ngeliat di studio emang banyak monitornya ya. Kita juga sehari-hari nggak pakai monitor juga HP 3 jam lebih Yes. padahal kan. Jadi itu memang bikin permukaan kita lebih kering, permukaan matanya. Oke. Nah itu yang menimbulkan sensasi kayak kemeng atau nggak enak ganjel. Itu memang dikasih, biasanya kita saran untuk pakai lubricant, air mata buatan untuk bikin permukaan kita lebih lembab. Jadi selaput mata kita tuh waktu kedip nggak kasar, nggak kerasa ganjel kayak gitu. Oke. Air mata buatan ya? Iya. Oh, saya pikir cuma di sinetron aja ya. Ternyata di dunia medis juga ada ya, Dok Penting ya? air mata buaya. Air mata buaya. Lucu juga loh ternyata, dokter. Oke, kalau klasifikasinya ada nggak sih kayak ada tingkatan-tingkatan gitu retinopati hipertensi ini? Ada secara pemeriksaan ya. Tapi memang bagi pasien sendiri klasifikasi ini kurang relatable ya. Pasien sendiri soalnya nggak, ketika tadi saya bilang memang pasien ketika ada keluhan seperti nyeri di kepala, ada riwayat hipertensi, ternyata pandangannya jadi buram, itu ya berarti emang sudah late stage, udah tahap lanjut. Oke. Kalau untuk dari pemeriksaan klinis kita memang bisa bedakan ada 5 stage, tapi yang pertama 0, 1, 2, 3, 4. Kalau 0 itu pasien memang ada riwayat hipertensi, tapi dari pemeriksaan kita tidak temukan gangguan apapun di retinanya. Oke. Kemudian stadium 1 itu stage 1 ketika kita dapatkan pembuluh darahnya itu mulai ada gangguan kayak penyempitan. Kemudian di stage 2 selain penyempitan juga mulai ada arteri sama vena itu normalnya sebenarnya jalan beriringan, nggak tumpang tindih. Nah, pada stage 2 itu mulai bersilangan. Terus apalagi lanjut ke stage 3 mulai muncul kayak ada bercak-bercak putih. Jadi semakin parah kerusakan di pembuluh darahnya. Apalagi kalau sampai lanjut ke stage 4 itu sampai ada pembengkakan. Jadi udah kerusakan pembuluh darahnya itu udah sedemikian masif, tensinya juga mungkin tidak terkendali pada pasien untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi ada pembengkakan di papil saraf optik yang tadi saya sempat di awal sempat mention. Retina itu memang overall, tapi ada pusat penglihatan kita. Nah itu kalau udah late stage baru itu kena Oke. bengkak banget. Nah itu pasien baru mulai ngerasa kayak buremnya di situ. Oke, tapi udah stadium akhir ya bisa Sudah dibilang akhir ya. Nah, ini kan kalau dari gambaran klasifikasinya ini kan pas di stage ketiga ini kayaknya udah cukup mengkhawatirkan ya. Sebahaya itukah, Dok? Iya ya, karena kalau saraf mata retina, apapun penyebabnya, bisa karena hipertensi, bisa karena kencing manis, bisa karena proses penuaan. Saraf mata ketika sudah ada gangguan untuk benar-benar dikembalikan ke kondisi normal, itu secara medis hampir mustahil ya. Memang kesembuhan sih punya Tuhan ya yang bisa kasih. Tapi bahayanya karena ya itu tadi, pasien seringkali nggak aware terhadap kondisinya. Dan ketika dia muncul ada keluhan, itu benar-benar kondisinya udah late. Kita juga sulit ya sebagai dokter, kita sadar mereka ingin kembali beraktivitas dengan normal. Tapi satu sisi kita tahu bahwa sulit ya, ini proses yang sudah bertahun-tahun kemarin. Dan sebenarnya kalau ngomongin pembuluh darah yang mengalami kerusakan, sebenarnya tidak terjadi hanya pada matanya pasien. Sebenarnya ya kita perlu khawatir juga, jangan-jangan pembuluh darah dia di ginjal gimana kondisinya. Jadi gagal ginjal kalau worst case-nya. Atau di otak misalnya pembuluh darahnya ya worst case stroke. Jadi sebenarnya maaf ya, kalau mata sih worst case-nya adalah kita kehilangan penglihatan. Tapi kalau bayangin kalau itu terjadi di otak atau di jantung, itu nyawa taruhannya. Nah, oke. Gitu sih bahayanya. Nah, sementara kalau dampaknya sendiri ke penyakit-penyakit yang lain nggak, Dok? Hipertensif retinopati sendiri sifatnya lokal, hanya ada di retina aja. Cuman sebenarnya itu kan representatif dari keseluruhan kesehatan pembuluh darah kita. Menggambarkan juga seberapa taat pasien ini minum obat, menggambarkan juga seberapa berhasil pengobatan yang dia konsumsi saat ini. Nah, kacaunya seringkali minum obat rutin, ngerasa nggak ada keluhan, tapi nggak kontrol. Jadi sebenarnya nggak tahu efektif atau nggak pengobatan yang dia jalani selama ini. Jadi ya dampak-dampak lain dari
hipertensinya sendiri itu yang bisa ke stroke atau serangan jantung atau gagal ginjal, itu yang perlu lebih diwaspadai. Berarti tetap harus waspada dan juga harus aware sejak dini ya. Ya. Oke, buat mitra TB yang ini banyak yang sudah mulai nanya juga. Nanti kita akan cek juga pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di kolom komentar ataupun juga di WhatsApp, sudah ada beberapa yang masuk. Nanti kita akan balik di segmen berikutnya buat kita menjawab satu-satu ya dok ya. Yes, balik lagi kita masih ngobrolin soal kok jadi lupa saya. Soal retinopati hipertensi. Nah, kalau tadi kita sudah bahas soal penyebabnya apa, kemudian gejala, klasifikasinya juga seperti apa, bahaya dan dampaknya. Nah, sekarang ini di segmen ketiga ini kita bahas soal, nah ini retinopati hipertensi ini bisa sembuh total nggak sih dok? Retinopati hipertensif bisa sembuh total apabila masih di tahap yang belum lanjut tadi. Jadi kan tadi ada grading yang kita sempat sebutin 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau 4 itu biasanya untuk diharapkan kembali 100% itu sulit. Tapi kalau sampai yang 0 sampai 3 itu kita sering lihat pasien asal bisa benar-benar jaga tensinya, itu bisa membaik. Jadi kalau masih bisa itu di bawah grade 4 ya? 3 masih bisa. 3 masih bisa. Tapi ya? kalau yang 4 membaik sih. Cuman seringkali karena itu menandakan proses yang sudah lama, dan seringkali tensinya memang kan batas darah tinggi orang terdiagnosis itu 140. Biasanya yang udah grade 4 itu tensinya kita periksa 180 ke atas. Jadi emang agak sulit ya untuk benar-benar kembali ke 100%. Baiklah. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati kan, istilahnya seperti selama ini. Nah, mencegahnya seperti apa sih dok? Jadi karena penyebab dari retinopati hipertensi ini adalah hipertensi atau darah tinggi, jadi kita sebisa mungkin jaga kesehatan agar kalau bisa jangan sampai menderita darah tinggi. Darah tinggi sendiri memang dikatakan banyak yang sifatnya genetik atau ya karena usia atau seringkali tidak ketemu penyebabnya. Tapi ada banyak hal yang kita masih bisa lakukan dalam keseharian sehari-hari. Contohnya kita menghindari faktor risiko yang mencetuskan orang punya darah tinggi, yaitu merokok, konsumsi alkohol, kemudian konsumsi makanan-makanan yang berlemak, dan juga rajin berolahraga. Hal-hal tersebut yang itu bisa kita lakukan, kita bisa upayakan agar jangan sampai kita menderita darah tinggi. Kalaupun kita memang sudah terdiagnosis darah tinggi, yang bisa dilakukan agar jangan sampai mengakibatkan komplikasi atau kerusakan pada organ lain, khususnya kita lagi ngomongin retina, ya pasien harus mengubah gaya hidup. Mungkin yang sebelumnya nggak pernah olahraga, ya mulai aktivitas fisik 3 kali seminggu, 30 menit masing-masing. Atau yang dulu biasanya sering merokok atau ada konsumsi alkohol, itu memang harus dihentikan ya. Karena mau nggak mau itu akan progres, bikin darah tingginya progres. Apabila dia menjalani pengobatan ke dokter, ya jangan lupa untuk minum obat rutin dan kontrol ke dokternya agar kita bisa tahu pengobatan dia itu sebenarnya sudah efektif atau belum. Kalau misalnya saya minum obat satu macam ini, ternyata 1 bulan lagi cek tensinya belum sesuai target pengobatan, ya obatnya entah sama dokternya diganti atau obatnya ditambahin sama dokternya gitu sih. Dan juga seringkali kalau darah tinggi itu kan yang diingatkan oleh dokter adalah konsumsi rendah natrium, rendah garam ya. Jadi yang asin-asin itu memang bikin tensinya tambah tinggi. Katanya jangan terlalu makan yang bergaram, asin-asin ya. Nanti darah tinggi gitu. Benar. Berarti benar ya. Benar itu. Cara ngobatinya seperti apa? Untuk pasien yang sudah mengalami terdiagnosis retinopati hipertensi, pengobatannya sebenarnya berpusat pada pengobatan hipertensinya sendiri. Jadi bagaimanapun pengobatan dari hipertensi retinopati ini memang yang mendiagnosis dokter mata.
Tapi untuk pengobatannya kita harus kerjasama sama dokter jantung atau dokter penyakit dalam karena mereka yang lebih berwenang untuk menentukan terapi yang dibutuhkan oleh pasien. Iya. Jadi dokter mata sendiri terutama pada pasien yang sudah yang tahap lanjut, yang kadang-kadang pasien datang keluhan buram ternyata sudah retinanya sudah meriah itu kerusakannya. Dokter mata sendiri memang memberi obat, tapi yang utama adalah tensinya yang harus diturunkan. Jadi tetap kita konsultasi juga sama dokter jantung sama dokter penyakit dalamnya untuk menurunkan tensi darahnya. Oke, baik. Ini mungkin nyambung juga langsung ke pertanyaan beberapa yang sudah masuk. Ini ternyata nggak diduga, nggak disangka. Salah satu pertanyaannya justru malah pasiennya sendiri nih, Dok. Yeah. Oke, tapi sebelum ke situ kita ke pertanyaan yang lewat YouTube terlebih dahulu. Nih ada yang nanya kalau glaukoma, Dok, glaukoma mata apakah ada hubungannya dengan hipertensi? Kemudian retinopati hipertensi sendiri itu biasanya menyerang mereka yang di usia berapa? Sepertinya tadi udah sedikit terjawab ya, tapi mungkin bisa diulang. Ya, jadi memang glaukoma memiliki arti kerusakan saraf mata seringkali disebabkan tekanan bola mata yang tinggi. Sementara hipertensif retinopati ini adalah kerusakan saraf mata atau retina akibat tekanan darah tubuh overall. Jadi memang seringkali pasien ada mispersepsi ya karena emang sama-sama ngomongin tekanan. Tapi kalau glaukoma sendiri fokusnya tekanan di bola mata. Kalau hipertensif retinopati tekanan darah di keseluruhan kita yang diukur di lengan itu biasanya. Jadi sebenarnya itu dua jenis penyakit yang berbeda. Tapi memang pada dasarnya kalau pasien dengan darah tinggi itu disebutkan lebih beresiko mengalami glaukoma memang. Cuman bedanya kalau glaukoma biasanya pasien selain tekanan darah tinggi bisa jadi darah tinggi, bisa jadi punya tekanan darah badan tinggi. Ternyata kalau dicek tekanan bola matanya juga tinggi. Jadi terapinya selain menerapi dari tekanan darah badan juga perlu diterapi untuk tekanan bola matanya yang tinggi. Oke. Kalau usia? Kalau usia hipertensi pada kenyataannya tidak mengenal usia ya. Cuman memang seringkali usia 40 tahun ke atas itu kita sarankan masyarakat sih untuk screening. Salah satunya kan dicek tensi ya. Terutama memang kalau laki-laki disebutkan usia 40 tahun ke atas lebih banyak yang mulai menderita hipertensi. Sementara kalau perempuan usia 60 tahun ke atas. Mungkin karena ya laki-laki lebih banyak aktivitas di luar. Gaya hidup mungkin lebih kurang sehat dibanding perempuan. Makanan pun yang tersedia di luar juga ya memang kurang sehat dibanding yang kita bisa sediakan sendiri di rumah ya. Jadi untuk mulai umur berapa tidak ada patokan. Asal pasien itu memang ternyata memiliki darah tinggi, dia beresiko untuk terjadi hipertensif retinopati ini. Dan kenapa juga rata-rata di atas 40 mungkin beban hidup orang di atas Bisa 40 jauh lebih tinggi kayaknya. Sudah menumpuk gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi Dokter Togar. Saya Cak Andi dari Surabaya, salah satu pasien dokter yang ada di Undaan. Katanya saya terkena glaukoma, saraf mata robek, dan saya sudah berobat sejak ini kurang jelas ya tahunnya. Sampai kontrol tiap bulan sampai sekarang katanya. Operasi katarak, pembuatan saluran tekanan bola mata dan laser katanya. Jadi 4 kali operasi. Pertanyaannya sejauh mana pengobatan dan juga penyembuhan masalah kasus mata saya ini, Dok? Apakah ada tindakan konkret yang lainnya agar bisa memperbaiki saraf mata saya, Dokter Togar? Mohon pencerahan dan tanggapannya. Terima kasih Bapak Andi ya, Bapak Andi. Iya, Candi. Jadi memang tampaknya penyakit Bapak Andi ini kompleks. Dimulai ada saraf mata robek, kemudian sempat operasi katarak juga, kemudian dilanjut ada glaukoma, tekanan bola matanya tinggi sehingga memerlukan operasi pemasangan saluran. Memang kalau kondisinya saraf mata yang mengalami kerusakan itu sulit buat benar-benar kembali 100% ya. Kalau saraf mata robek memang satu-satunya cara untuk mengembalikan yang lepas itu adalah dengan operasi menempelkan kembali.
seringkali beberapa bulan pasca operasi penempelan saraf mata itu memang beresiko terjadi katarak lebih awal, meskipun ya semua orang pada dasarnya Yes. ketika usia tua akan mengalami katarak. Dan kemudian salah satu kadang-kadang pasien juga mengalami tekanan bola matanya jadi tinggi, jadi perlu operasi glaukoma. Jadi rusak saraf matanya bisa dibilang double nih, robek, terus juga tekanan bola matanya tinggi hingga merusak. Saya nggak bisa benar-benar mendetail ya, karena saya tidak tahu ingat benar kronologisnya. Cuman kalau kondisi saraf mata kita sudah lakukan penempelan, target berikutnya apabila mengalami kenaikan tekanan bola mata atau kita sebut glaukoma, dilakukan operasi, dan mungkin seringkali memang hasilnya kurang memuaskan. Sekali lagi saya bilang, kalau saraf mata rusak tuh berharap 100% tuh sulit banget. Ya. Jadi biasanya kita hanya memberikan obat tetes untuk maintenance. Setelah kita lalui berusaha menempelkan saraf mata, berusaha mengendalikan tekanan bola matanya, terus untuk kataraknya kita operasi ganti pasang dengan lensa tanam. Berikutnya yang bisa kita lakukan ya hanya maintenance itu. Dan obat-obatannya memang untuk jangka panjang, karena glaukoma sendiri itu seringkali hanya bisa dikendalikan tapi nggak bisa benar-benar tanpa obat terus atau nggak lepas kontrol sama sekali, itu nggak bisa. Tetap kita monitor. Sangat berisiko tinggi pasien itu mengalami kebutaan soalnya. Oke, baiklah. Balik lagi soal maintenance tadi itu ya, dengan obat-obat yang sudah dikasih. Ini saya nggak tahu ya, memang luar biasa sih ya. Rumah sakit mata Undaan ini kayaknya sinkron sama pendengarnya MTB ini. Ada satu pertanyaan lagi yang berobat di sana juga. Tapi nanti ya dok ya, kita akan menjawab di segmen terakhir nanti. Kita masih harus menjawab beberapa pertanyaan lagi. Nah, sebelum iklan tadi saya bilang ada satu pertanyaan yang ternyata memang juga berobatnya di sana. Ada Cak Faktur yang ada di Tulangan Sidoarjo. Waalaikumsalam, dokter, usia saya 41 tahun, pernah berobat ke Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Keluhan saya, kedua mata buram. Kalau jarak dekat jelas, kalau untuk lihat jauh agak enggak jelas. Dan alhamdulillah tensi saya normal. Dan setelah diperiksa, kata dokternya yang memeriksa saya, karena sarafnya kedua lensa mata masih bagus. Dan dikasihlah 3 macam obat katanya. Nah, ini apakah bisa sembuh mata saya terkena retinopati hipertensi tadi. Oke, dia mention beberapa obat ya, tapi saya nggak bisa bacain di sini. Nah, mungkin monggo dokter bisa dijawab seperti apa ini, apakah bisa sembuh dengan kondisi yang diceritain tadi? Terima kasih Pak Fatur. Jadi kalau dari deskripsi yang disebutkan, dari jenis-jenis obat yang disebutkan itu sepertinya diagnosisnya adalah penyakit glaukoma ya. Tekanan bola matanya tinggi sehingga sampai ada kerusakan di saraf mata. Apakah bisa sembuh? Tergantung dari seberapa berat kondisi glaukomanya pada saat ditangani pertama. Apabila kondisi saraf matanya sendiri relatif masih ringan kerusakannya, itu bisa kita pertahankan dengan obat-obatan. Tujuan dari obatnya sendiri adalah mengontrol tekanan bola matanya. Jadi kan kalau tekanan bola matanya berhasil dijaga, secara nggak langsung kita juga ikut menjaga saraf mata agar tidak mengalami kerusakan mata lebih lanjut. Gitu. Oke, baiklah. Nah, sepertinya kita sudah di penghujung nih kata rasa ya dok ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir ini lebih ke kalau mitra MTB atau yang lagi dengerin kita sekarang ini mau konsultasi lebih lanjut, mungkin mereka nggak sempat buat nanya-nanya saat kita talk show ini, mereka kontak kemana? Mungkin ada media sosialnya atau nomor yang bisa dihubungi dok? Oke, jadi bagi mitra MTB sekalian yang mau tanya atau konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi di kontak 08 11 30 11 933 untuk customer service, atau bisa mengunjungi sosial media kami Instagram di @rsmataundaan, atau juga kita punya account YouTube RS Mata Undaan. Wah, ini sosial media banget ya sekarang ya. Tapi dokter sendiri praktiknya jam berapa sampai jam berapa? Saya kalau di Undaan Senin sampai Sabtu pagi sampai kurang lebih jam 1 atau jam 2.
Untuk sore di hari Rabu jam 2 sampai jam 5 sore. Wah, tuh ya mau ketemu dokter Togar langsung boleh tuh. Diingat-ingat ya jamnya ya. Oke, closing statement dari dokter Togar terkait dengan topik kita hari ini. Jadi saya saran untuk para mitra MTB dan kita semua ya, untuk kita tetap aware dengan kesehatan kita, terutama hipertensi ini seringkali kita sepelein, dan apabila kita sudah terdiagnosis punya darah tinggi, jangan lupa untuk minum obat teratur, mencoba mengubah gaya hidup ke arah yang lebih sehat dan mengontrol. Jadi jangan lupa untuk memeriksakan ulang ke dokter apakah tekanan darah kita sudah terkendali dengan baik atau belum. Oke, baiklah. Sekali lagi terima kasih dok. Terima kasih banyak Mas Sudah Agil. memberikan pencerahan kita tentang topik kita hari ini. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya dengan mungkin tema yang lain. Siap, atau Mas kita Agil. perdalam tema yang ini lagi. Monggo, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Mas Agil. Dan sekali lagi juga terima kasih buat Pintar itu yang udah dengerin dari jam 7 pagi tadi sampai dengan sekarang. Sekaligus saya juga harus pamit ya karena udah ada jam 11. Ketemu lagi besok di Happy Hour, dan untuk MTB Healthy-nya akan kita ketemu lagi di episode berikutnya.